Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsah. Sekarang kita sudah sampai di bab 7 yaitu Login to Linux pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Pada pembahasan pertama, kita akan mempelajari Power Off versus Save. Ketika pada VirtualBox itu terdapat dua metode untuk mematikan atau mengstop server yang kita miliki. Kita langsung contohkan saja pada servernya. Nah, ketika kita mau silang atau kita mau close, dia otomatis langsung nanya mau di save the machine state atau power off the machine. Apa bedanya? Kalau power off the machine itu otomatis kita men-shutdown server yang kita punya. Sedangkan kalau save the machine state itu dia akan matiin servernya. Cuman ketika kita running lagi, servernya akan ada pada tampilan yang sama. Saya akan contohkan terlebih dahulu di save machine state. Tampilan pertama saya akan buat seperti ini. Ada tulisan ls ya. Coba saya matikan servernya dengan save the machine state. Lalu oke. Terus saya start lagi. Nah, dia akan kembali pada tampilan yang sama pada server kita. Kalau misalkan power of the machine, dia akan mati total. Jadi tampilannya ketika kita running lagi, dia tidak akan kembali pada tampilan yang sama. Jadi kita coba aja power of the machine. Lalu oke. Kalau misal kita start, dia akan melakukan booting kembali. Nah, dia melakukan booting kembali. Mungkin itu saja untuk pembahasan power off versus save. Kita akan lanjut ke pembahasan export dan import virtual machine. Apa itu export dan import pada virtual machine? Jadi, pada virtual machine itu kita bisa melakukan export juga import virtual machine kita. Contohnya seperti ini. Pada VirtualBox saya terdapat satu server. Nah, saya bisa mengekspor file ini sehingga nantinya file tersebut akan menjadi file .opa yang dimana nanti bisa diimport atau diletakkan pada VirtualBox ataupun software virtual machine lainnya. Jadi ketika saya ekspor akan menjadi file .opa. Nantinya file tersebut bisa diimport ke laptop lain ataupun perangkat lain. Kita langsung coba saja file Ubuntu Server dengan klik kanan. Lalu klik menu Export to OCI. Lalu next saja. Terus finish. Dia akan melakukan writing atau proses pengeksportan. Di sini memakan waktu sekitar 3 atau 4 menit. Di sini saya sudah selesai dalam proses ekspor file virtual machine-nya. Di sini kita bisa cek filenya di File Explorer. Kita cari ubuntu server.opa dokumen. Ini dia filenya. Berarti proses ekspornya berhasil. Sekarang kita coba bagaimana file tersebut kita import ke software virtual machine lain. Caranya adalah tinggal klik kanan, lalu open with, pilih VirtualBox Manager, lalu finish. Dia sedang melakukan import dari file .opa. Kalau import dia prosesnya nggak selama kayak export. Oke, ini dia filenya Ubuntu Server 1. Kita coba start ya. Apakah filenya sama dengan Ubuntu Server?
atau file yang sudah kita ekspor. Kita coba masukkan namanya Rizky, lalu masukkan passwordnya 123. Oke, bisa. Jadi ekspor dan import virtual machine kita berhasil. Selanjutnya, kita akan login ke Debian yang sudah kita buat pada VirtualBox terlebih dahulu. Jadi, sebelum kita mempraktekkan konfigurasi ataupun perintah-perintah yang terdapat pada Linux, kita akan mencoba untuk login terlebih dahulu. Kita langsung saja buka VirtualBox-nya. Ini kita langsung start saja. Kita tunggu sampai proses runningnya, nanti dia akan menampilkan UI. Di sini kita bisa menunggu untuk reboot secara otomatis. Nah, di sini Rizky itu merupakan username yang sudah saya buat ketika proses instalasi, lalu enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Enter lagi. Kita tunggu. Oke, dia akan menampilkan desktop. Nah, di sini untuk melihat aplikasi apa saja yang terdapat pada Linux, kita bisa ke aktivitas. Lalu ketik untuk mencari. Di sini kita akan membuka terminal karena pada bab selanjutnya kita akan mempraktekkan perintah-perintah Linux pada terminal. Jadi kita ketik saja terminal, dia seperti ini. Untuk memperbesar tampilannya, teman-teman bisa Ctrl Shift plus. Ditekan secara bersamaan. Mungkin itu saja untuk login ke Debian. Sekarang kita masuk ke pembahasan Fixing Debian Resolution. Pada pembahasan kali ini, kita akan memperbaiki resolusi pada Debian kita. Jadi, kita tidak bisa langsung melihat full screen dari Debian kita. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa untuk meng-full screenkan desktop pada Debian kita? Yaitu dengan pilih View. Lalu, Full Screen Mode. Dia akan langsung full screen seperti ini. Lalu, bagaimana ketika kita ingin keluar dari full screen seperti ini? Teman-teman bisa arahkan kursornya ke bawah seperti ini. Lalu untuk keluar teman-teman bisa pilih yang ini, yang sebelah tanda silang. Lalu klik dan akan keluar dari full screen mode-nya. Mungkin itu saja untuk pembahasan di bab 7 ini. Sampai bertemu di bab selanjutnya.